Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama berkumpul bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya Nabi kita Muhammad SAW, "Man shalla alayya fi lailatul jum'ah aw yaumul jum'ah faman fa'ala zalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yauman qiyamah." Kita telah mengamalkan apa yang diucapkan Nabi kita Maulana Muhammad. Beliau bersabda dengan sabdanya, "Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang beliau ucapkan kecuali semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengucapkan dalam sabdanya, "Barang siapa yang bersalawat kepada aku di hari Jumat atau di malam Jumat, maka wajib orang yang bersalawat itu mendapatkan kesaksianku nanti di yaumul qiyamah dan syafaatku, pertolongan aku nanti di yaumul qiyamah, di mana tidak ada pertolongan melainkan pertolongannya Allah. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Tidak ada kasih sayang selain kasih sayangnya Allah. Tidak ada kemuliaan selain kemuliaannya Allah. Maka pada saat itu tidak ada satupun manusia yang bisa berbicara. Yauma yufar'u mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Terpisah semuanya. Istri sama suaminya misah. Anak sama orang tuanya misah. Kakak sama adiknya misah. Semuanya lagi ngeliatin tempatnya dia. Di mana tempatnya dia? Ada mereka yang saking ketakutannya, saking kebingungannya, dia itu seakan-akan seperti sudah jutaan miliaran tahun di tempat itu, padahal baru sehari. Pengen buru-buru. Ada yang mana dia ngerasa dosanya itu karena matanya, maka dia merasa membawa matanya seperti dia membawa gunung. Matanya kayak gunung. Ada yang dosanya ngerasa dia di dalam dunia ini buat dosa dengan tangannya seperti gunung. Ngerasanya dia seperti itu, pandangannya dia seperti itu. Ada juga yang mana berjalan dengan perutnya, ada yang jalan dengan kepalanya, ada yang jalan dengan kemaluannya, ada yang jalan dengan lidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi termuliakanlah pada saat itu orang yang berdampingan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita baca bahasa Udan, di situ ada ayat Quran. Ayat Quran itu ngucapin apa? La yasma'u hasisah. Jangan pun daripada ketakutannya, kebingungannya, denger aja enggak. Denger aja enggak. Seakan-akan dia sudah di sorga, karena dia sudah satu payung dengan Nabi Muhammad. Dia sudah satu payung dengan sahabat Nabi Muhammad. Dia sudah satu payung dengan keluarga Nabi Muhammad. Dia sudah satu payung dengan aulia-aulianya Nabi Muhammad. Karena apa bisa seperti itu? Karena di dunianya dia tidak berpisah dengan mereka yang berdekatan dengan Nabi Muhammad. Ar-ruh junudun mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok. Kalau nanti dia ingin yang senang seperti yang saya ceritakan tadi, maka di dunia ini dia sudah ditunjukin gayanya kayak apa. Kalau dia doyan sama namanya kebayaan macam ini, ngikutin habaib, ngikutin kiai-kiai, baca maulid, baca selawat, terus dia nggak pernah bosan sama yang namanya kebayaan, dia nggak pernah lelah sama yang namanya kebayaan. Dia lawan, dia punya hawa nafsu untuk dia semata-mata di hari kiamat nanti
berdekatan dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Jadi kalau dia kasarnya di akhirat nanti bakal kumpul dengan Rasulullah, maka niscaya di dunia dia itu sudah ditunjukkan kebiasaannya. Al-maut kama asya alaih. Saya sering berkali-kali ngucapin mati gimana kebiasaannya. Kalau kebiasaannya seperti ini sampai dari mulai kecil, seperti saya punya anak, sampai tua, sampai dia balik ke hadratullah seperti Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf, dia mempertahankan istiqamahnya, dia mempertahankan segala rupa kebaikan-kebaikan yang dia amalkan daripada guru-gurunya, yang dia dapat dari guru-gurunya, sampai kembali ke rahmatullah, maka niscaya dia akan berkumpul nanti dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Di dunia ini godaannya banyak. Bukan hanya hawa nafsu, bukan hanya dunia, akan tetapi di dunia ini bagaimana kalian itu digoyang keyakinan kalian dengan fata morgana ini, dengan keindahan-keindahan dunia ini. Ya, baru kamu dapat kerjaan dikit sudah tinggalkan guru kamu. Baru kamu sudah dapat usaha dikit sudah tinggalkan istiqomah kamu. Sudah mulai kayaan dikit sudah mulai malas-malasan untuk mengucap di malam hari ya Allah. Sehingga apa? Sehingga dia terlena dengan nikmat yang sedikit. Innal hayata dunya illa qalil. Ente semua dapat yang katanya dunia ini, kata Allah, sedikit. Seandainya ente punya istana dari masyrik sampai maghrib, itu Allah bilang sedikit. Istana ente dari timur ke barat, tetap Allah bilang sedikit. Yang besar, wa innaka la'ala hulukin adhim. Yang besar adalah kalian semua yang berdekatan dengan Nabi Muhammad. Karena Allah bilang azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah muliakan Rasulullah. Kalau kamu ingin besar, maka muliakanlah Nabi Muhammad. Jangan pernah jauh dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu sukses, maka kamu bisa jatuh. Kalau kamu jaya, kamu sampai akhirat. Kesuksesan berapa orang yang banyak sukses tapi jatuh terhina karena dia jauh dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau jaya, dia akan senang selama-lamanya seperti mereka yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu yang tadi qasidahnya kita baca. Siapa mereka? Mereka yang mengikuti Nabi Muhammad, mereka yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad, mereka yang mengikuti orang-orang yang mana terus sampai yaumul kiamat berpegang teguh kepada jalannya Nabi Muhammad SAW. Inilah orang yang jaya. Kalau orang jaya itu kasarnya dia kayanya bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat dia akan kaya, dia akan sukses, dia akan bahagia. Percuma kamu capek di dunia dapat emas intan berlian, kamu memiliki apapun yang kamu inginkan, tapi akhirnya ujung-ujungnya kematian. Tapi tidak akan percuma jika semua itu kamu balikkan untuk Habibuna Muhammad. Kamu punya rezeki buat Rasulullah, buat bikin maulid Nabi Muhammad, buat muliain para ulama, buat muliain para habaib, buat muliain para ustadz, guru-guru antum, untuk bikin kemuliaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kamu akan mendapatkan hasilnya nanti yaumul kiamat. Yaitu tidak ada di mana naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adana lahur rahman wa qala sawaba. Karena di hari itu tidak ada yang bisa ngomong aja nggak bisa kecuali Habibuna Muhammad. Beruntunglah orang yang menyambungkan di alam dunia ini kepada Rasulullah. Dengan cara apa dia beruntung? Dengan cara dia melawan kemalasan dia. Dia melawan
segala rupa yang akan menjauhkan dia dengan Rasulullah. Tawaran-tawaran di luar banyak. Setan berupa teman kamu ada, setan berupa keluarga kamu ada, setan berupa apa saja yang di luar itu menawarkan kamu untuk jauh kepada Nabi Muhammad, itu banyak. Kamu tolaklah, aku lebih cinta Habibuna Muhammad. Aku lebih cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena aku tidak ingin sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Beruntunglah jika kita mempertahankan daripada keyakinan kita ini. Jangan sampai keyakinan kita ini berubah. Ya, ini keyakinan yang diajarkan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Attas, Habib Husain bin Abu Bakar Adrus, oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, oleh Imam Al-Arabi Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Sagab, Imam Habar Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, oleh Al-Hafidh Al-Muslim Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, oleh para aulia-aulia Allah yang ada di Jawa seperti para wali-wali Songo, maupun aulia Allah yang ada di luar Jawa, yang ada di luar negeri. Ini adalah ajaran mereka. Nggak banyak-banyak, cuman baca maulid doang, cuman baca selawat doang sama Rasulullah. Dia dapat hadis Nabi Muhammad SAW, yusarul mar'u ma'aman ahab, seorang bersama yang dicintainya. Orang yang cinta itu sering ngucap nama Rasulullah, bukan cuman di tempat ini doang, di rumahnya dia berselawat kepada Rasulullah, dimanapun dia bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Allah perintahin, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Diperintahin sama Allah Subhanahu wa taala. Orang salawat itu bukan membikin Rasulullah mulia. Rasulullah sudah mulia. Yang muliakan Allah. Tidak akan ente ini sedunia selangit. Misalnya di langit ada para malaikat, di dunia ada makhluk-makhluk Allah yang lain, tidak salawat kepada Rasulullah, tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad telah diselawatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti air, ente tahu air yang penuh, Rasulullah itu seperti bak yang penuh. Kamu isi lagi, bukan terisi itu bak, tapi balik kepada kamu sendiri. Selawat yang kamu baca akan balik kepada kamu, akan kembali kepada kamu. Karena Rasulullah sudah luber, akan balik kepada kamu. Disitulah yang punya dosa akan dihancurkan dosanya oleh Allah. Yang punya hajat akan digabul hajatnya oleh Allah. Yang sakit disembuhkan sakitnya oleh Allah. Apapun akan Allah Ta'ala lihat. Asal apa? Yakin. Hati ini mughalibal qulub, hati ini berbalik-balik, ya. Itu bisa sejam 70.000 kali balik. Kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Makanya kita bilang ya mughalibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hati itu bolak-balik. Kalau lagi datang baik, pengen jarah mulu ke wali-wali, mau baca Quran mulu, mau selawat mulu, mau tasbihan mulu. Kalau udah datang PA-nya, udah apa aja, jangan pun ke majelis salim, mau ke kamar mandi wudhu, alasan, aduh pakai subuh sekarang lagi, dingin begini, itu sakir. Contohnya seperti itu. Padahal bukan berarti dikarenakan dia tidak mau, nafsunya itu lagi ngajakin dia malas. Lawan. Itu akan terus ada sampai nafsu kamu itu dipanggil sama Allah, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, tenang nafsunya. Tahu nggak? Seneng sama susah sama. Kalau susah nangis, seneng ketawa, PA loh. Ya enggak? Seneng sama susah harus sama. Itu baru namanya mutmainnah. Yang namanya mutmainnah, seneng sama susah sama. Dikasih susah, alhamdulillah. Kalau seneng dikasih alhamdulillah wajar. Semua juga begitu. Sebentar lagi Sakir mau kasih saya mobil, alhamdulillah, wajar. Coba kalau kata Sakir, Bib, batal Bib, 2 tahun lagi mobilnya. Coba saya bilang alhamdulillah apa kagak? Tabok dulu.
Kadang-kadang yang namanya alhamdulillah di waktu susah itu tidak semua kita bisa. Tapi sebetulnya kalau kita sudah dapatkan mutmainnah, ketenangan, tidak akan ada yang namanya kesusahan. Caranya bagaimana? Caranya kita berdekatan kepada Nabi Muhammad. Kita nggak minta kayak Rasulullah, benar Ustadz Kiai kita. Allahumma ja'alna miskinan. Minta sama Allah miskin. Ada orang di sini doanya minta miskin kayak Rasulullah. Hah? Ente kali anak ijazahin ya TikTok. Doa biar supaya ente hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, dibangkitkan sama orang miskin. Ini doa Nabi Muhammad. Ya, mau saya ijazahkan di sini? Nggak mau. PA loh. Satu contoh tuh, itu padahal Nabi Muhammad punya doa. Jangan mau doanya ya Goni, ya Hamid, ya Mughni, ya Mu'id, ya Rahim, ya yang kaya aja. Doa kaya. Tahu nggak? Coba sekali-kali. Ya Sakir, ente sekali-kali itu doa Nabi Muhammad dibaca. Paham nggak? Lagi ente kalir ente naik ente doa begitu. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Supaya apa? Fans saya pada mabur semuanya. Mau nggak doa begitu? Benar. Ini depan Umi lihat nih. PA juga dia. Nggak ada yang mau susah. Maunya senang aja semua. Tapi mau senang sama Rasulullah balas. Gimana? Kalau ente mau senang, lawan malas-malas ente semua. Tambahin keyakinan ente kepada Allah, keyakinan ente kepada Nabi Muhammad, keyakinan ente kepada aulia-aulianya Allah, kepada orang-orang saleh, kepada Quran. Sehingga apa? Sehingga ente akan merasakan ketenangan di dalam jiwa ente. Kalau udah jiwa ente tenang, ya, kalau jiwa ente tenang, lihat. Kita kan sering cerita, dengar cerita aulia-aulia Allah, ya, yang mana ujiannya luar biasa seperti Rabiah tu Adawiyah, diceburin, dia punya kepala pakai air panas, digebugin. Contoh seperti Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, di penjara 7 tahun. Contoh para aulia Habib Ali Kuitang, ya, Habib Salim bin Jindan disetrum sama Jepang, sama Belanda. Tapi dia nggak goyang untuk dakwah, ya, nggak goyang. Ente belum disetrum, baru kesetrum doang. Itu juga zaman dulu ada yang kesetrum. Siapa ya? Si Item. Ini disetrum, kalau kesetrum wajar, nggak sengaja mal. Sampai suruh lu injak di situ, udah ketahuan ada air diinjak. Ini disetrum supaya nggak dakwah lagi, dicabut kukunya. Di zaman Jepang, zaman Belanda tuh, para habaib kiai guru-guru kita. Tapi apa dia berhenti untuk berdakwah? Enggak, bahkan majelisnya sampai ini hari Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi tetap berkibar. Bahkan tiap tahun maulid dibacakan daripada tempat-tempat habaib karena berkahnya Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang yang ngajarin para ulama-ulama habaib sehingga habaib bisa dicintain sama para muslimin wal muslimat. Ini berkah dakwahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, berkah dakwahnya habaib-habaib terdahulu, Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Husain bin Abu Bakar Idrus. Juga kita punya guru Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Wah, ente jangan pun ngadepin yang mereka saja, ya. Sekarang ente ngadepin kita orang aja. Contoh kayak Habib Rizik, ya, Habib siapa lagi? Habib Bahar. Nah, enggak. Sujonnya udah banyak ini. Apalagi si Kribo. Jangan manggil Habib, si Kribo aja udah. Mau nggak?
ngapa begini kan enggak hati kita. Udah lakum lukum lana amaluna, dia kita ente baru diuji sama habaib zaman sekarang yang modelnya begitu. Gimana ente zaman dulu nih Haji Muhtar ya, saya punya guru juga tuh kalau nguji nggak sembarangan. Ini tongkat nih belum patah, di tongkat dipukul di badan kita belum berhenti dia. Coba orang zaman sekarang ngedumel biru gara-gara biru dia ngoceh terus ngomong ke temennya yang ngomong lagi yang sekampung tahu. Gila lu, padahal dipukul pakai tongkat lah dulu. Pok bukan badan kita doang kadang-kadang. Ditanya Haji Muhtar deh. Haji Muhtar sering dapat ujian dari guru Habib Al-Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Wah, ujiannya luar biasa. Bahkan bukan cuma itu, kadang ya kita dulu rambut gondrong lumayan segini diunyeng deket Habib yang imamah coba lu unyeng, udah besok nggak ngaji lagi model kayak lu sih. Apa Ustadz ke Habib begitu, pala saya diunyeng bisa begitu. Nauzubillah min zalik. Makanya jangan ragu sama guru, jangan ragu sama ulama, yakin supaya apa? Dapat kesaksian mereka yaumul qiyamah. Nah inilah yang disebut kita harus betul-betul tancepin hati kita kepada mereka para salihin, kepada mereka para orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita besok bisa sambung kepada Nabi Muhammad. Karena di hari nanti tidak ada pertolongan kecuali pertolongan itu diserahkan semua kepada Rasulullah. Ya, dan Rasulullah akan serahkan kepada mereka-mereka yang mana di alam dunia tidak pernah lepas lisannya, gerak-geriknya selalu mengikuti Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan.